selamat pagi teman-teman semua. Mari kita awali sekolah minggu kita dengan menyanyi lagu Burung Pipit yang Kecil. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih buat hari Minggu ini. Terima kasih buat sayangnya Tuhan buat kami. Kami mau mulai ibadah sekolah minggu. Pimpin dan sertai kami Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Teman-teman, saatnya kita mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kita akan menyanyikan lagu Bapa Peliharaku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau sudah memelihara hidup kami. Tuhan, kami percaya Engkau ada bersama kami di setiap waktu. Tuhan Yesus,
Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan tolong berkati kakak yang akan menyampaikan firman-Mu. Dan berkati kami juga ya Tuhan, supaya kami bisa mengerti akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga adik-adik sehat ya. Sama dengan Kak David. Kak David puji Tuhan sehat. Nah, adik-adik, Kak David mau tunjukkan sesuatu. Sebentar ya. Nah, ini tanaman Kak David. Kak David kasih nama tanaman ini Susan. Kak David sayang loh sama tanaman ini. Kalau sayang berarti Kak David pelihara, Kak David rawat, Kak David sirami, kasih tempat yang dengan sinar matahari yang cukup. Nah, adik-adik punya nggak peliharaan, misal tanaman kayak Kak David ini, atau binatang? Punya nggak? Mungkin di rumah ada yang melihara kucing, ada yang melihara anjing, atau seperti Kak David memelihara tanaman. Adik-adik pasti sayang ya sama peliharaan adik-adik. Sama seperti Kak David sayang juga tadi. Kak David jelasin bahwa Kak David sayang sama peliharaan Kak David. Nah, sama seperti Tuhan adik-adik. Tuhan juga menyayangi kita. Tuhan tentunya juga memelihara kita. Nah, hari ini firman Tuhan kita mau belajar bahwa bagaimana Allah, Tuhan kita, itu menyayangi kita dan memelihara kita. Lewat satu bacaan. Adik-adik udah siapin Alkitab adik-adik? Sudah dong? Kalau belum, Kak David kasih waktu untuk adik-adik menyiapkan Alkitab. Sudah? Oke. Yuk sama-sama kita buka dari Kejadian. Kejadian berarti di awal ya adik-adik, Perjanjian Lama, Kejadian pasal yang ke-6. Pasal yang ke-6 berarti yang angkanya besar 6. Ayat 5 sampai 21. Sudah ketemu? Oke, Kak David tunggu. Oke, sudah ketemu. Kejadian 6 ayat 5 sampai 21. Nah, ayatnya banyak banget nih, Kak. Ya udah, kita baca perlahan ya, kita baca bergantian. Kak David baca ayat yang ganjil, adik-adik baca ayat yang genap. Oke? Nanti pasti terbaca semua. Sudah ketemu ya? Jadi Kak David baca ayat 5, lalu adik-adik baca ayat 6, Kak David baca ayat 7, dan seterusnya adik-adik ya, ayat 8. Kejadian 6 ayat 5 sampai 21. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab manusia telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi, Aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi.
Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas. Dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup dan dari segala makhluk dan dari semuanya, haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang padamu, supaya terpelihara hidupnya. Ayat terakhir, dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadikan makanan bagimu dan bagi mereka. Amin. Nah, adik-adik pasti pernah baca ya, atau pernah dengar cerita ini. Cerita tentang siapa ini? Iya, betul, tentang Nuh. Nuh terkenal dengan membuat bahtera, terkenal juga dengan air bah, ya kan? Adik-adik pasti nggak asing dengan cerita Alkitab yang kita barusan baca ini. Nah, pada kala itu Allah, Tuhan, sangat menyesal adik-adik. Apa sih penyesalan Allah? Apa yang membuat Tuhan begitu menyesal? Kita lihat di ayat 5 tadi yang kita baca. Allah menyesal karena kejahatan manusia sangat besar. Kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan. Allah menyesal karena itu adik-adik. Sehingga apa yang dilakukan Allah? Di ayat 7, Allah akan menghapuskan segala makhluk yang ada di bumi. Dengan cara apa? Dengan cara mendatangkan air bah. Wah, ngeri ya adik-adik. Nah, Allah gak menghukum semuanya. Allah gak memusnahkan semuanya adik-adik. Ada siapa yang gak dimusnahkan? Ayo, siapa? Siapa? Iya, Nuh. Nuh menjadi pribadi yang begitu dikasihi Allah. Kita baca di ayat 8. Ayat 8, Allah mengatakan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Pada zaman itu, hanya Nuh, adik-adik, yang menjadi satu pribadi yang hidupnya bergaul dengan Allah. Kita lihat nih di ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah orang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Jadi hanya Nuh yang hidupnya benar adik-adik. Hidupnya nggak bercela dan hidupnya bergaul dengan Allah. Dia menjadi hamba, dia menjadi pribadi yang sangat dikasihi oleh Allah. Lalu respon Allah melihat Nuh seperti itu bagaimana? Ia juga menyayangi kan? Pastinya menyayangi Nuh. Allah memerintahkan Nuh untuk apa adik-adik? Yang pertama, di ayat 14 kita lihat perintah Allah pada Nuh. Dari wujud ia menyayangi Nuh, ia memerintahkan ini adik-adik untuk membuat bahtera. Yang kedua, perintah yang kedua, apa itu? Di ayat 18 sampai 20 kita melihat ketika bahtera itu jadi,
Nuh diperintahkan untuk masuk ke dalam bahtera itu bersama istri, bersama anak, bersama istri anak-anaknya, dan juga satu pasang makhluk hidup binatang, baik itu burung, binatang melata, jantan, dan betina, sehingga kelangsungan hidupnya tetap berlangsung. Itu perintah kedua. Perintah ketiga, membawa apa? Ayo, ayat 21, ayo. Membawa makanan untuk keluarga dan binatang yang ada dalam bahtera itu, supaya mereka tetap hidup selama ia di dalam bahtera. Allah begitu menyayangi, bahkan memelihara Nuh, tetap menjaga dan memelihara Nuh untuk bisa tetap selamat. Nah, Allah pun juga menyayangi kita, adik-adik. Kita masih bisa bernafas, kita masih bisa sekolah, kita masih bisa makan. Itu adalah wujud pemeliharaan Allah, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Kita patut bersyukur itu, adik-adik. Tuhan sayang sama kita, Tuhan masih memelihara kita. Kita mau berterima kasih sama Tuhan sudah menyayangi dan memelihara kita. Nah, lalu apa Kak respon kita kalau kita sudah disayang, kita sudah dipelihara? Respon kita harus memelihara sekitar kita, mulai dari keluarga kita, lalu ke teman-teman kita, lalu ke makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Misal tanaman di rumah kita. Kalau tadi Kak David tanya punya peliharaan, bisa ada tanaman atau binatang, ya kita bisa juga untuk memelihara tanaman dan binatang kita. Itu respon di mana kita sudah bersyukur bahwa Allah sudah memelihara kita. Sama seperti Nuh. Nuh menyediakan makanan untuk keluarganya, untuk binatang-binatang yang ada di dalam bahtera. Kita juga bisa kok dengan cara yang lain. Misal nih, kalau dengan keluarga kita, wujud kita memelihara keluarga kita. Kalau mama atau papa minta tolong, kita dengan siap sedia menolong mereka. Misal ada tanaman kita, tiap pagi kita siram. Misal punya binatang, kita juga kasih makan mereka. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan sudah menyayangi dan memelihara hidup kita. Kita patut bersyukur ya adik-adik. Kita masih diberi kesehatan, kita masih bisa bernafas dengan leluasa. Kita bisa makan, kita bisa bersekolah. Itu wujud pemeliharaan Tuhan. Dan ingat, respon kita dari rasa syukur kita terhadap pemeliharaan Tuhan, kita juga harus lakukan dengan memelihara sekitar kita. Menolong orang lain, menolong makhluk hidup yang lain, dengan cara-cara kita masing-masing. Itu ya adik-adik, sangat mudah ya pastinya. Nah, ingat ya adik-adik, firman Tuhan hari ini sungguh mengingatkan kita. Kita harus bersyukur dan melakukan pemeliharaan pada sekitar kita. Amin. Adik-adik, ayat hafalan pada pagi hari ini kita mau buka sama-sama. Ini ayatnya sangat pendek. Kita buka di Mazmur. Mazmur masih perjanjian lama kan? Mazmur, sudah ketemu Mazmur? Mazmur pasalnya yang ke-37, yang besar 37, ayat 28. Sudah ketemu? Benar, oke. Mazmur 37 ayat 28.
Yuk kita baca bersama-sama. Mazmur 37 ayat 28. Sebab Tuhan mencintai hukum dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Kita baca sekali lagi yuk. 1, 2, 3. Sebab Tuhan mencintai hukum dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Nah, adik-adik bisa baca lagi sampai hafal ya. Nah, firman Tuhan hari ini sudah selesai adik-adik. Yuk kita bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Kami kembali diingatkan Tuhan, bagaimana kami sangat berterima kasih pada Tuhan yang sudah menyayangi dan sudah memelihara hidup kami. Biarlah kami boleh merespon kasih sayang Tuhan dan pemeliharaan Tuhan itu dengan kami memelihara orang-orang ataupun makhluk hidup yang ada di sekitar kami. Tolong kami Tuhan ketika kami lupa, tolong kami Tuhan dan sertai kami dengan cara kami memelihara orang-orang sekitar kami dan juga makhluk hidup yang ada di sekitar kami. Tuhan, kami bersyukur juga kami boleh memasuki tahun ajaran yang baru, di mana Tuhan beri kesempatan kami, meskipun kami masih sekolah secara online, tapi kami bersyukur kami boleh memasuki tahun ajaran yang baru. Kiranya Engkau yang boleh menolong kami untuk bisa belajar dengan baik, belajar dengan sungguh-sungguh, mengikuti pelajaran yang ada di sekolah dengan baik. Berikan kami kesehatan ya Tuhan, berikan kami sukacita terus dalam melewati masa pandemi ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekolah minggu pada hari ini sudah selesai. Jangan lupa ya, minggu depan ada Zoom. Adik-adik jangan lewatkan. Kalau bisa semuanya ikut Zoom, ya. Tunggu info lebih lanjut di grup sekolah minggu. Sampai jumpa, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah.